Apakah lu adalah seorang pebisnis? Apakah lu adalah mantan karyawan yang belum lama ini resign, terus buka usaha sendiri? Atau mungkin masih karyawan tapi sedang menjalankan side hustle? Gue mau nanya sama lu, gimana jualan lu? Gimana bisnis lu? Rame? Bagus. Sepi? Oke, kalau sepi, udah berapa lama jualan lu sepi? Lu udah capek-capek bikin produknya, atau lu udah keluarin modal untuk bisnis lu, tapi jualan lu sepi. Dan akhirnya membuat lu bertanya-tanya, kenapa jualan gua sepi? Pada kemana yang beli ya? Kalau lu mengalami masalah tersebut, gua akan kasih tahu penyebabnya di episode Thinking Room kali ini. Oke, coba lu jujur. Lu tuh bikin brand buat apa sih? Lu bisnis sendiri tuh buat apa sih? Sampai bela-belain lu ninggalin kerjaan lu yang mungkin udah memberikan lu gaji tiap bulan, kepastian tiap bulan lu mendapatkan income. Buat apa sih? Buat laku? Atau biar kaya? Kalau alasan-alasannya karena itu, oke, fair. Semua pengusaha, semua pelaku bisnis juga mikirnya gitu. Namun masalahnya, brand yang lu bikin, yang cuma dibangun untuk jualan doang, biasanya cepat dilupakan. Karena buat orang-orang di luar sana, brand lu itu cuma salah satu dari jutaan brand atau toko yang ada di dunia ini. Makanya nggak heran kalau jualan lu sepi pembeli. Saingan lu banyak. Banyak yang melakukan hal yang sama dengan lu. Gak cuma lu doang yang jualan barang A, barang B, atau servis, atau jasa A, atau jasa B. Banyak yang melakukannya. Dan kalau lu dari di awal mindsetnya cuma pengen jualan-jualan doang, ya zaman dulu masih bisa sih. Yang penting gue jualan, akan ada aja yang beli. Bedanya dulu yang jualan nggak sebanyak sekarang. Sekarang semua orang bisa jualan. Baik yang benar-benar serius berbisnis, berjualan, maupun yang side hustle. Atau yang cuma iseng-iseng doang. Makanya lu punya PR bagaimana caranya supaya mereka sama lu. Toko lu, bisnis lu, atau brand lu itu eksis. Dan mereka mau beli sama lu. Nah, kalau lu belum punya pikiran seperti itu, makanya nggak heran kalau jualan lu sepi pembeli. Ya, itu tadi. Lu hanyalah salah satu brand atau salah satu toko di antara jutaan brand atau toko yang ada di dunia ini. Jutaan. Banyak kan? Banyak. Nah, mungkin lu udah keluarin budget iklan gede, bikin konten tiap hari, posting reels, nyewa influencer, sampai lu itu split test, lu A/B testing sampai Z kali ya. Udah lu cobain. Cuma kenapa orang masih lupa sama brand lu? Susah banget kayaknya nempel brand lu tuh di kepala orang-orang tersebut. Yang akhirnya berujung jualan lu sepi pembeli. Tapi tenang, lu nggak sendirian. Dan masalahnya bukan cuma karena lu kurang kerja keras kok. Masalahnya adalah lu itu lupa atau nggak ngerti gimana caranya bercerita. Loh, apa hubungannya dengan cerita? Nah, gini, ketika lu bikin barang, of course barang itu punya fungsinya. Tapi sekali lagi, barang yang lu jual, jasa yang lu jual, itu nggak cuma lu doang satu-satunya yang jual. Ada brand atau toko lain yang juga jual barang yang fungsinya sama. Sehingga ada elemen atau value yang lu harus tambahkan ke barang lu tersebut. Ke produk lu itu tuh harus ditambahin, yaitu cerita atau narasi. Dan cerita ini bukan opsional, tapi akan menjadi fondasi dari brand lu, fondasi branding lu. Nah, sering banget orang salah kaprah
Berpikir cerita itu cuma pemanis buat video profil perusahaan. Biasakan tuh dibikin tuh ya, wah ada ceritanya, awal mulai gimana, atau lihat siapa, dikasih lihat siapa itu pendirinya, foundernya, oh ceritanya kayak gitu. Nggak kayak gitu. Cerita kayak gitu membosankan dan juga menyebalkan sebenarnya. Orang sebenarnya nggak peduli sama cerita kayak begitu. Tapi kalau brand lu tuh masih baru, yang belum ada impact-nya. Tapi cerita itu adalah struktur bawah sadar manusia yang ngebentuk cara otak manusia mengerti sesuatu. Bahkan sebelum manusia itu bisa baca, zaman dulu banget nih, zaman dulu, belum bisa baca, nenek moyang kita lah. Manusia tuh udah bisa denger dan ngerti cerita. Iya cerita. Entah dalam bentuk digambar, digambar-gambar di tembok batu, di goa. Tapi mereka tuh ngerti cerita. Bahkan belum menggunakan bahasa yang kita kenal seperti sekarang ini, mereka sudah bisa bercerita, entah dengan lewat ekspresi atau bahasa tubuh. Kenapa ini penting? Karena otak kita itu nggak dirancang untuk mengingat data-data yang banyak dan ribet. Otak kita itu dirancang buat mengingat konflik, emosi, dan transisi. Gue kasih contoh nih ya, misalnya lu jual laptop, brand A misalnya ya. Lu jual dengan kata-kata seperti ini. Laptop ini punya RAM 32 GB. Dah, gitu doang. Kalau lu ngomongnya begitu, lu menjualnya dengan cara seperti itu bakal masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggak ada yang peduli. Apa istimewanya laptop RAM 32 GB? Ada kok laptop lain juga yang mereka udah terkenal. Bisa kasih diskon malah. RAM-nya juga sama. Dan mungkin fiturnya lebih bagus daripada laptop lu. Tapi coba lu jualnya dengan lu bercerita seperti ini. Laptop ini bikin lu bisa ngedit video 4K sambil lu ngerender footage drone tanpa nge-lag. Bahkan pas lagi deadline jam 2 pagi, bisa banget ini laptop. Lihat perbedaannya, yang satu ngomongin fitur, ngomongin angka, ngomongin data. Ya udah, that's it. Nggak menyentuh emosi manusia sama sekali. Tapi kalimat yang satunya lagi memberikan lu suatu solusi dari permasalahan orang-orang yang mungkin pakai laptop lu itu untuk ngedit video. Lihat kan bedanya di mana? Barangnya sama nih, tapi cara A, cara pertama dan cara kedua beda pendekatannya. Nah, ada juga satu fakta saintifik yang jarang dibahas sama orang-orang marketing, yaitu neurocoupling. Apa itu neurocoupling? Neurocoupling adalah kondisi di mana ketika orang yang lagi mendengar cerita, otaknya tuh sinkron dengan orang yang menceritakan. Jadi, otak mereka nih yang cerita sama yang lagi dengerin, sinkron tuh otaknya. Nah, apa artinya? Artinya, lu nggak cuma hanya menyampaikan informasi doang tok, tapi lu juga mentransfer pengalaman. Dan yang paling penting, lu nyambungin emosi. Makanya contoh yang gue pakai tadi, itu beda kan. Yang cara pertama tuh cuma menyampaikan informasi doang. Laptopnya punya RAM 32 GB doang. Udah, that's it. Tapi tidak mentransfer pengalaman ngedit video nih, dan juga menyambungkan emosi. Emosi apa? Capek ngedit video itu. Apalagi kalau videonya suka nge-lag. Pengen 4K kualitas bagus, ngedit sambil ngerender. Tapi dengan laptop tersebut, semua kecapean itu hilang. Karena kenapa? Ya karena laptopnya membantu. Laptopnya memberikan solusi. Ini powerful banget. Karena emosi adalah jalan tol menuju memori. Kalau lu bisa bikin orang merasakan, mereka akan mengingat lu. Dan kalau mereka ingat, mereka akan beli barang lu. Nah, tapi cerita nggak hanya sekedar cerita doang. Cerita itu harus ada tensionnya, harus ada tensi, ada ketegangan.
biar ada alasan buat peduli sama produk lu atau sama lu. Dan ini masalah terbesar dari kebanyakan brand, ceritanya tuh nggak punya tensi, jadi nggak ada konflik di dalam ceritanya. Jadi nggak bisa asal cerita doang nih ya, nggak bisa hanya asal yang penting gue cerita. Nggak bisa. Kalau cerita doang, semua orang nggak bisa cerita, tapi ya cerita ngalor ngidul nggak jelas. Semuanya mulus, aman, generik, normatif, kayak buku panduan karyawan. Padahal sekali lagi cerita tuh butuh gesekan, butuh ketegangan, butuh masalah. Nih, formulanya gini ya, formulanya nih. Lu catet, lu inget baik-baik dan lu terapkan ya nanti ya. Formulanya begini, tanpa masalah, nggak ada cerita. Tanpa cerita, nggak ada perhatian. Nggak ada perhatian, ya bye. Jadi, lu harus merangkai, lu harus ngelihat masalahnya apa, atau di mana, lalu buatlah cerita di situ, lalu lu mendapatkan perhatian, dan ketika lu mendapatkan perhatian, mereka tersentuh emosinya, mereka akan mau beli atau pakai produk lu. Contoh lain ya, coba gini nih, contoh lain. Versi yang pertama, kami membantu UMKM untuk berkembang di era digital. Normatif, basi. Versi yang kedua, banyak pemilik UMKM yang capek posting tiap hari, tapi nggak ada yang beli. Kami pernah ada di posisi tersebut. Makanya kami bikin tools yang bisa bantu mereka jualan lebih cerdas, bukan lebih keras. Lihat bedanya? Sama-sama ingin membantu UMKM kan? Tapi gue bercerita, gue berusaha relevan dengan UMKM karena merasakan hal yang sama, emosi yang sama, dan tools yang gue jual itu bisa kasih mereka bantuan untuk jualan yang lebih smart. Biar nggak cuma posting doang tiap hari tapi nggak ada yang beli. Yang versi pertama kayak pengumuman di seminar. Yang kedua kayak curhatan temen yang relate. Nah tapi ada satu jebakan ego terbesar nih ketika lu sedang membuat narasi untuk brand lu. Yaitu lu pengen brand lu itu yang menjadi tokoh utamanya. Lu pengen brand lu yang jadi hero, jadi pahlawan. Padahal harusnya brand lu itu, produk lu itu cukup menjadi support yang bijak aja. Biarlah customer lu, audiens lu yang jadi pahlawan. Pokoknya perhatikan dan ingat ini baik-baik. Audiens adalah si tokoh utama, main karakter. Pahlawannya dia, hero-nya dia. Brand lu adalah supportnya, senjatanya, tools-nya. Brand lu itu bukan Iron Man. Brand lu itu Jarvis-nya. Brand lu itu bukan Naruto. Brand lu itu Kakashi. Brand lu bukan Elsa, tapi Olaf. Ya agak-agak beda tapi ya lu ngerti lah ya maksud gua kan. Intinya brand lu tuh bukan main karakter lah, bukan karakter utama, tapi support. Contoh lagi ya. Jangan ngomongnya begini. Kami menciptakan solusi revolusioner untuk efisiensi bisnis. Tapi gini, apakah lu pengusaha yang capek multitasking dan tidur cuma 4 jam? Kami mengerti. Makanya kami bantuin lu berhenti jadi Superman sendirian. Nah, lu ganti sudut pandangnya. Karena sekali lagi, orang tuh pada dasarnya nggak peduli lu tuh siapa, brand lu tuh siapa. Nggak. Mereka tuh peduli apa yang bisa lu bantu selesaikan dalam hidup mereka. Makanya kalau lu nyimak contoh-contoh gua dari awal, kayak laptop 3 RAM 32 giga, gua lebih condong untuk membuat customer itu yang menjadi tokoh utamanya. Tapi gua punya produk bisa ngebantu lu nih. Kalau di contoh pertama tadi adalah seorang video editor, ya tokoh utamanya dia, si video editor itu yang pengen bisa ngedit video 4K sambil ngerender. Dan brand gua bertindak sebagai support dengan memberikan bantuan untuk
menjadi solusi dari permasalahan dia. Itu yang lu harus pahami. Nah, tapi juga ada satu hal yang lu harus perhatikan lagi. Banyak ya. Tapi ini emang penting banget dan lu perlu banget untuk pahami dan lu lakukan. Cerita lu itu juga harus konsisten dan diulang-ulang terus sampai jadi internalized memory. Dan ini adalah salah satu juga kesalahan paling sering gue lihat di brand-brand lokal atau di startup atau UMKM. Nggak konsisten. Hari ini pengen ngomongin tentang dampak sosial. Brandnya pengen menciptakan, memberikan persepsi kalau brandnya itu ingin memberikan dampak sosial. Besoknya ganti, brandingnya pengen kayak luxury brand. Minggu depan tiba-tiba jadi receh, kayak akun meme. Kalau cerita lu tuh berubah-ubah, tergantung tren, atau karena memang lunya aja labil, orangnya tuh nggak bisa firm, oke, gue mau ini. Lu dengerin, orang tuh nggak akan pernah bisa nempel dengan brand lu kalau lu kayak gitu. Karena memori itu butuh pengulangan. Dan pengulangan butuh kejelasan. Contoh, Nike. Tagline-nya apa? Just do it. Dan lu tahu nggak, tagline Just do it itu pertama kali muncul kapan? Tahun 1988. Mungkin lu malah belum lahir di tahun tersebut. Tapi itu tagline masih dipakai sampai sekarang. Dan itu jadi nempel di brand Nike. Lalu, hari ini tagline-nya solusi masa depan. Besoknya tiba-tiba ganti, pilihan keluarga modern. Lah, apaan sih? Udah nggak nyambung, gonta-ganti nggak jelas lagi. Kalau lu tuh ya nggak sabar dengan cerita lu sendiri diulang-ulang terus, itu tandanya lu tuh sebenarnya belum menemukan cerita yang benar dan pas buat lu sendiri. Nah, lalu yang berikutnya, yang perlu lu pahami juga, orang itu nggak ingat fitur, mereka ingatnya feeling. Fakta pahitnya, sekali lagi, orang tuh nggak peduli lu tuh jualan apa. Mereka tuh peduli apa yang mereka rasakan ketika lagi pakai produk lu. Orang tuh nggak beli kopi karena kafeinnya. Nggak. Tapi mereka beli kopi karena merasa nyaman, keren, atau mungkin juga rutinitas pagi yang ngebuat mereka merasa hidup lebih teratur. Jadi narasi lu tuh jangan fokus di apa, tapi di kenapa dan gimana rasanya. Cerita itu bukan soal logika. Cerita itu alat buat manipulasi, dalam tanda kutip ya, emosional. Nah, tapi kayaknya gue ribet ya bikin cerita. Banyak banget hal-hal yang perlu diperhatikan, yang harus di ini. Aduh, kayak ini enggak deh. Ya boleh, nggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi gini, kalau lu nggak cerita, market yang bisa jadi akan bikin cerita buat brand lu. Serius. Ini serem loh kalau sampai ini kejadian. Kenapa serem? Karena gini, kalau lu nggak ngontrol cerita atau narasi lu, orang lain yang akan ngarang versinya sendiri. Dan biasanya, versi orang-orang itu nggak seheroik yang lu bayangin. Mungkin mereka akan berpikir brand lu itu, oh, itu brand yang sering diskon. Atau mungkin yang contoh lebih parah, oh, itu tuh yang sering nyepam tuh di IG tuh, tapi nggak jelas tuh apa sih jualan apaan. Bisa kayak begitu, serius. Karena lu nggak create persepsi untuk brand lu sendiri, orang lain yang akan create, yang akan menciptakan persepsi di kepala mereka, dan mereka akan utarakan itu ke publik. Apalagi ngelihat kelakuan lu, kelakuan brand lu yang nggak jelas, aneh. Makanya, lu sendiri yang harus jadi narator utama dalam perjalanan brand lu, bukan orang lain. Lu tuh bikin cerita bukan buat nampang atau pamer. Enggak. Lu tuh bikin cerita buat nyambung, buat connect sama audiens lu, sama masalah mereka, sama aspirasi mereka. Cerita yang jujur, relevan, dan bikin ngerasa, ini tuh gue banget.
Jangan cuma ngomongin apa yang lu jual. Ceritain kenapa lu jual produk tersebut. Ceritain perjalanan lu, tantangan lu, mimpi lu, bahkan mungkin kegagalan lu. Karena manusia itu nyangkutnya di emosi, bukan di fitur atau di spesifikasi barang lu. Jadi, udah siap bikin cerita untuk brand lu. Kalau lu mungkin masih bingung, lu nggak tahu harus memulai dari mana, lu boleh kontak gua. Gua bisa bantu lu membuat cerita untuk brand lu dan juga bikin produk lu dibeli sama orang. Oke, itu aja dari gua. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan atau lu punya komen atau lu pengen cerita atau apapun, bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.